Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sakdunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perbincangan ini karena perbincangan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak ada yang bisa dibantu? Gini loh Mas, ini saudaraku di Banyumas pingin ke Hong Kong. Masuknya mau masuk PT-nya Mas Sandro. Di PT-nya di mana Mas? Gini Mbak, kalau masuk ke PT saya itu sebenarnya non-ek apa ek itu dulu. Non-ek. Nah, berarti kan masih baru. Masih baru, Kalau masih baru, saya belum bisa kasih rekomendasi. Tapi kalau memang mau anaknya, suruh telepon saya sendiri. Karena kita rata-rata memproses. Ibu dengerin saya ngomong dulu ya. Saya tak ngomong dulu ya. Kan sampean tanya nih. Kecuali kalau sampean mau cerita panjang dan lebar, saya dengerin. Tapi saya mau ngasih penjelasan buat sampean. Kalau non, kita terus terang belum ada rekomendasi PT. Ya kan. Tapi kalau seandainya mau, karena anak non ini posisinya adalah belajarnya akan lama. Kalau dia nggak ngerti ya. Nah, kami biasa memproses yang sudah X karena pasti bisa ya kan untuk belajar bahasa dan semuanya. Kalau non X kita belum bisa membantu banyak karena permasalahan-permasalahan itu banyak itu ke yang non X. Dan non X itu kadang-kadang butuh lama. Kalau ada non X yang cepat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan biasanya ya kalau di intermediate ya kan kasihan anaknya. Mentalnya belum terbangun dan kami masih belum punya profil PT yang benar-benar memang ngajarinya benar gitu. Jadi saya belum bisa membantu untuk non-ek. Tapi kalau dia tetap maksa ya kan, karena ini kan kepercayaan toh Bu. Ini bukan persoalan uang, ini kepercayaan. Jadi sampean nanya ke saya kan saya harus bisa dipercaya dong. Kalau saya ngasih rekomendasi yang nggak bagus, benar-benar bagus, ternyata masalah, image saya kan jelek di kemudian hari di mata ibu. Itu yang saya benar. Nah itu yang nggak mau saya. Tapi kalau sampean memaksa bahwa apapun ya mungkin nanti akan saya berikan beberapa rekomendasi PT. Tapi sekali lagi saya tidak bertanggung jawab atas semua PT itu. Tapi saya hanya sebatas saya kenal sama yang punya. Ya minimalnya saya juga ngasih arahan. Karena terakhir kemarin saya ngasih anak yang non X. Makanya potongannya ada yang sampai 2-3 ribu itu saya nyesek. Makanya saya tanya anaknya, kamu berani ngelawan nggak gitu? Kalau mereka tak bantu, kalau enggak udahlah Mas, aku nggak mau ribut-ribut. Nah kadang kayak gitu ya kan. Nah jadi itu yang saya kadang-kadang enggak, karena saya benar-benar ingin menjaga sesuatu. Orang percaya sama saya. Kalau saya nggak punya ya saya harus ngomong nggak punya. Kalau saya ada ya saya bilang ada. Begitu. Begitu ceritanya. Kalau mau ya silahkan ke PT dulu, belajar dulu ke Singapura 1 kontrak 2 kontrak, atau ke Taiwan 1 tahun 2 tahun, sudah baru berangkat ke Hong Kong. Kalau langsung ke Hong Kong, ex Taiwan, ex Singapura aja bisa mental. Banyaknya persoalan itu teman-teman non. Kalau non mau makan hati sampai 1 kontrak, wah itu baru hebat. Baru the best. Sampai kan paham toh Bu? Paham. Iya, begitu ceritanya. Wes, pripun jenengan mau gimana lagi? Gini, sekarang anaknya kan lagi di rumah, tapi dalam bahasa ini lagi saya latih komunikasinya. Agak lumayan sih bahasanya ya, lumayan. Kayak untuk hari-hari sih bisa, udah mulai bisa walaupun dia belum ke sini. Tapi kalau saya ngomong sama dia, usahakan saya pakai bahasa Hong Kong. Dia udah mulai bisa, tapi masalahnya untuk mentalnya saya sendiri nggak ngerti. Kalau ke Hong Kongnya gimana, apa dimarah majikannya dia gimana gitu. Makanya saya bilang masuk PT dulu. Kalau ada PT masuk PT dulu. Tapi kalau mengenai bahasa, saya pikir dia udah mulai bisa. Untuk ya kalau omongan kita hari-hari di Hong Kong udah bisa banget, udah bisa. Masalah duit, ini berapa, kembaliin berapa, ngomong kayak gitu udah mulai bisa. Tapi kalau mentalnya saya belum bisa
bilang bisa gitu loh Mas. Boleh. Makanya kalau Mas Sandro ada PT, saya coba masukin dia dulu dan persyaratannya apa di bawah, karena dia sekarang posisinya lagi di Banyumas. Ya makanya kan sekali lagi kadang-kadang saya itu juga karena ini yang memproses istri saya, dan istri saya yang tahu majikan, dan rata-rata majikan itu mau mintanya yang siap pakai. Beda sama PT-PT yang gede. PT yang gede itu kadang-kadang kan memang ngasih ya, ini yang non, ini yang X. Jadi yang non bayarnya cuma sekian, yang X bayarnya sekian. Nah, majikan kan bisa milih. Sedangkan kita itu ketemu sama majikan-majikan yang maunya siap pakai. Gitu. Tapi sekali lagi ya kan, kalau sampean masih percaya dan yakin dengan saya, ya kasih saya beberapa waktu. PT saya kelihatannya posisinya ada di Jombang, kemudian ada di Malang. Nah, yang Jawa Tengah sama Jawa Barat itu saya nggak punya rekomendasi. Yang ada mungkin malah justru Surabaya. Karena sekali lagi kita ngasih rekomendasi PT itu juga harus ada kerjasama dengan agent yang ada di Hong Kong. Kalau agentnya kita tidak ada kerjasama, maka kita tidak bisa membawa putrinya Bu E itu untuk ke majikan kita. Kalau saya justru cenderung ya, kalau dia umurnya masih di bawah 30-an, kenapa nggak mencoba ke Jepang aja? Yang jelas nanti nasibnya itu ya, kalau ART ini bukan saya mendiskreditkan ya. Kalau memang mau sekalian berjuang, sekalian aja gitu. Kalau memang mau cari uang, kalian yang sekalian 18 juta, 20 juta, tapi dengan cara yang benar. Dan melalui proses yang benar juga. Ibaratnya sih seperti itu. Saya selalu menyarankan kalau anak-anaknya janganlah diajak sekali lagi untuk menjadi ART, tapi ajaklah dia untuk menjadi pekerja yang minimalnya di sebuah perusahaan. Jepang, Korea itu jauh lebih banyak, Bu. Bukannya aku mau membelokkan loh ya. Terus kadang-kadang orang tua selalu bicaranya begini, ya kalau di sini kan aku bisa ngawasin. Sampai kapan kita mau ngawasin anak kita? Sampai kapan kita tidak memberikan kebebasan dia untuk memperjuangkan nasibnya sendiri? Jawaban saya hanya seperti itu, karena saya punya pengalaman pribadi. Kakak saya itu pingin bekerja di Batam, sama ibu saya itu dilarang, yang jauh lah, yang inilah, yang mantannya juga ada di sana lah, nanti ketakutan ini. Alhasil saya sudah di Hong Kong, adik saya sudah di Jepang, kakak saya masih di Indonesia. Dan keluar dari pekerjaannya di usianya dia yang sudah nggak muda lagi, 44 tahun, dan kita mau bawa dia ke Jepang. Itu saya tidak belajar dari orang lain, saya belajar dari keluarga sendiri. Karena pada saat dulu waktu kita belajar dan kakakku mau merantau, ibuku melarang. Nah, namanya anak perempuan harus nurun, nggak berani gini-gini, yang ikut 14 tahun kerja di perusahaan yang di rumah sendiri dengan gaji 2,5 juta 3 juta, mungkin terakhir dia 3,5 atau 4 juta. Sekarang perusahaannya bangkrut, kakak saya harus keluar, sudah tidak bisa bekerja lagi. Sedangkan adiknya sudah di Hong Kong, adiknya satu lagi sudah di Jepang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sama ibu. Jadi kita harus benar-benar mempunyai bayangan, mau kita bawa nih anak kemana, dan dia punya keinginan apa, dan dia punya kemampuan yang bagaimana. Kalau toh pun memang menjadi ART di Hong Kong, domestic helper di Hong Kong, ya itu jangan digunakan sebagai tujuan terakhir kalau dia masih usianya di bawah 30. Ya kan, mungkin sementara waktu sambil nyetak uang karena belum punya anak atau apapun. Tapi kan saya nggak ngerti latar belakangnya anaknya ibu. Yang saya kenal kan ibu telepon saya, dan ibu sudah di Hong Kong lama. Karena masih pencapaian anaknya sampai misalnya karena ibunya sudah di sini. Taruhlah ibunya umur 40 sekian, jelek-jeleknya 50. Anaknya kan pasti di ya 29, 27, 26. Kan saya belum tanya nih sama sampean. Ya kan? Kalau masih di bawah 30, perjuangkan sekalian ke Jepang, perjuangkan sekalian. Terus banyak yang nipu gini-gini, ya cari yang benar. Kalau sampean tanya ke saya bisa arahkan untuk bisa. Karena kemarin ya istri saya punya
temen, terus anaknya itu disuruh ikut istri saya untuk jadi pembantu di Hong Kong, saya sangat tidak setuju. Dia masih umur 19, 20, 21, ikut aja belajar les bahasa Jepang, belajar ke Jepang. Alhamdulillah ini sudah 4 bulan dia di Jepang, magang. Jadi saya nggak ingin merusak masa depannya generasi-generasi itu hanya untuk di ART. Kemarin ada yang datang ke rumah saya juga. Dia jadi ART sementara Mas, daripada saya harus ke sana karena kakak saya mau ke Korea. Nah, setelah adiknya ke Hong Kong, membiayain kakaknya yang laki-laki untuk berangkat ke Korea. Sudah visanya turun, tinggal nunggu berangkat. Kakaknya mau nanti ke Korea, adiknya pulang untuk belajar lagi les bahasa Jepang. Nantinya ingin ke Jepang, kakaknya gantian yang bantu. Nah, itu saya senang. Kalau kesininya hanya sebagai dia nabung, karena namanya kalau belum punya keluarga kan nggak terlalu banyak kebutuhan. Tapi yang saya takutkan adalah melihat glamornya di Hong Kong, kita mau beli apapun duit kita sendiri tidak terkontrol, repot. Dari sini bisa dipahami saya ngajak berbicara. Mohon maaf saya belokkan ya. Karena kalau masih di 30 ini luar biasa kesempatannya. Untuk menjadi, kalau ke Jepang dia magang, oke, magang itu cuman 8 juta, 15 juta, tapi kemarin magang ada yang sampai 30 juta. Kalau memang uang lo yang dicari. Ya kan? Jadi itu lebih berpotensi dan ada visa yang dia bisa membuat dia menjadi dapat KTP atau permanent resident di Jepang. Ada. Dan itu kan lebih bermasa depan lagi. Makanya kalau siapapun yang berbicara yang sama saya ya, siapapun ya saya bilang, selalu saya ngajak berpikir itu 10-20 tahun ke depan. Nah, yang nggak nyampe-nyampe mikirnya sampai di sana mesti nggak akan mau ngomong sama saya. Saya jamin. Saya jamin, iya. Kalau cara berpikirnya cuma pendek-pendek aja lah, wis ngene Mas, untung pasti akan pergi. Kalau dia nggak pergi, saya yang pergi. Hidup saya pinginnya bermanfaat untuk di kemudian hari, bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Pahalanya nggak gede. Kalau untuk 10 tahun ke depan, nah pahalaku masih kesiap 10 tahun, kan Bu? Itu konsep saya sih. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Siap. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Karena anaknya ini udah 35 tahun. Dan cuma pinginnya sih di Hong Kong. Gitu aja, Mak. Sudah. Ya sudah, kalau mentok di Hong Kong nanti saya kasih nomor. Ibu silakan hubungi sendiri. Ya. Nanti kalau ada masalah dengan PT-nya dan semua apa-apa, boleh bicarakan dengan saya ya. Kalau masuk PT bayar nggak, Mas? Ya enggak, tapi pasti dokumen dan datanya akan ditahan. Oh iya. Data-datanya gimana, Mas? Karena ini udah pisah dari suami. Apa surat perceraian atau gimana? Ya, surat komplit dari kakak, KTP, akte lahir, terus surat cerai, surat enggak suami kan nggak perlu surat izin. Ya udah itu dibawa. Boleh langsung ke PT. Nah, nanti belajar di PT dan ABCD EFG kemudian dipasarkan oleh PT. Begitu sih. Oke, tapi saya akui kalau masalah bahasa lah. Udah bisa bahasanya, Mas. Cuma itu kalau mentalnya ini yang bisa diragukan sih mental. Kalau sampean percaya dia bahasa, ya kan? Ya. Kalau sekali lagi ya sambil trial ya. Ini kalau kita mau ngomong yang benar, bawa aja ke Hong Kong. Jadi turis 1 bulan misalnya, sampean yang garansi dia berangkat, datang aja ke agent langsung ke Isujike. Otomatis kan kalau ibu bisa ngajari ke Isujike kan dia bisa ke Isujike. Nah kalau ternyata ada agent yang mau kan bisa, ya kan? Agent mau, kalau misalnya menurut sampean bahasanya oke ya, kalau untuk masalah mental kan kita nggak ngerti. Nah kalau oke ya nanti bisa juga ke Makau. Ini saran saya ini sangat ekstrim. Tapi kenapa? Karena ada ibu. Intinya kan ada ibu di sini. Nah kalau memang bahasanya berani ya sudah, atau habis dari sini coba ke Makau. Nah coba. Tapi banyak yang cuma agennya Mas Sandra yang
lihat di YouTube hebat, bertanggung jawab. Ya sebenarnya bukannya hebat Bu, tapi gini, menanamkan sebuah kepercayaan itu kan butuh proses bangunnya. Iya, masalahnya ini udah banyak agen yang sering dilihat di YouTube, cuma agennya Mas Sandor yang lihatnya itu bertanggung jawab sama anak-anaknya. Tidak, bagus itu tegasnya itu bagus. Wah, terima kasih, soalnya dipercaya itu beban loh Bu. Sekali lagi, dipercaya itu kalau menurut saya itu beban, bukan dipercaya itu tuh sakarepe dhewe dan seenaknya. Ndak, dipercaya itu beban hidup. Ya makanya kadang-kadang ada sesuatu yang tidak mampu kayak gini nih, kita jawab tidak mampu dulu gitu. Tapi kalau tetap yakin dan kalau yakin dan percaya, ya kita coba berikan solusi, kan kayak gitu. Makanya saya cari Mas Sandro, siapa tahu punya PT di sana, anaknya dimasukin dulu. Apabila dalam PT emang dia mentalnya nggak bisa, ya pulangin, nggak boleh kongkon. Tapi kalau mentalnya bagus, ya ikut gitu aja sih. Oke deh, nanti saya coba Ibu, saya kasih nomor yang satu di Surabaya, kalau nggak Sidoarjo, yang satu di Jombang. Nanti ditelepon aja, tanyakan sama beliau bagaimana dan seperti apa. Nanti kalau ada persoalan boleh ngobrol lah dengan saya, anaknya, kalau di PT. Oke Mas, mudah saleh. Ya, sehat selalu ya Bu, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat teman-teman semuanya ya, sekali lagi untuk mohon dimaafkan ketika non, disinilah kendalanya saya tutup untuk bisa merekomendasikan yang non. Ya selama ini karena kita hanya, istri saya banyak memproses orang-orang yang X, ya kan? X pun itu tidak semua. Kita harus melewati saringan kita dulu, kita harus verifikasi itu semuanya dulu, berkaca dari masalah-masalah yang ada di luar sana. Kadang kita juga kesalahan dan kebobolan, ya akhirnya dimasuk di majikan 4 bulan interminate, 3 bulan dia minta ngebreak, nggak kuat, 2 bulan. Nah itu bagian dari sebuah resiko. Jadi sekali lagi, kita bukan orang yang sempurna, ya, tapi ketika kita dipercaya, sebenarnya itu sebuah beban yang harus kami tanggung. Ya, sekali lagi saya mohon dimaafkan, banyak hal yang saya juga punya banyak kelemahan, dan terus berjuang, dan tolong sering diingatkan bila ada sesuatu hal yang tidak sesuai. Saran dan kritik tetap kami tunggu di kolom komen. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.